warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Agustia dari Jakarta dan mahasiswi di Universitas Negeri Jakarta, tepatnya di Fakultas Ilmu Sosial Program Studi Hubungan Masyarakat. Apa kabarnya nih kalian semua? Semoga selalu baik ya. Sebelum kita memasuki sharing pada kali ini, sepertinya lebih asik lagi kalau saya pantun terlebih dahulu. Buah nangka dimakan semut, gak nyangka presenternya imut. Baik, untuk mengefisienkan waktu, langsung aja kita masuk ke sesi sharing yang akan saya bawakan dengan tema Learn to be happy with love yourself. Saya yakin kamu semua ingin sekali selalu hidup bahagia. Siapa sih di dunia ini yang tidak mau bahagia? Tetapi bahagia itu tidak mudah loh. Kalau bahagia itu mudah, pasti semua orang udah bahagia. Padahal kenyataannya nggak begitu kan? Pada nyatanya nggak semua orang itu hidup selalu bahagia. Karena terkadang kita hidup di dunia pasti pernah ngerasain yang namanya sedih, marah, kecewa, bahkan sakit hati. Tanpa disadari, hal-hal seperti itu biasa datang dari luar diri kita. Dan emang sih ada hal-hal di luar sana yang bisa membuat kita terus-menerus hidup bahagia. Namun satu-satunya yang bisa kita andalkan untuk kebahagiaan kita ya diri kita sendiri. Betul tidak? Kalau saya sendiri, saya sering sekali membuat orang di sekitar saya tertawa bahagia. Sampai ada yang ngomong ke saya kayak gini, Sin, biasanya orang yang sering bahagiain orang lain itu susah loh untuk bahagiain diri sendiri. Saya langsung speechless dan otomatis saya langsung menjawab, you know what bro, menghibur banyak orang itu merupakan salah satu cara gue loh untuk bahagiain diri gue sendiri. Karena bagi gue itu bahagia orang terdekat gue ya bahagia gue juga gitu. Begitupun sebaliknya, sedihnya mereka ya sedihnya gue juga. Tapi itu saya loh. Setiap orang kan punya porsi bahagiain diri sendiri masing-masing. Tapi menurut saya, pembagian orang terdekat kita memanglah hal yang perlu saya dan kamu semua lakukan. Namun perlu diingat dan perlu dicatat nih, bahwa ada sesuatu yang lebih penting untuk dibahagiakan, yaitu diri kita sendiri. Jadi pertanyaannya, sudah pada bahagia belum hari ini? Kalau belum, sini saya bahagiain. Nah, makanya saya akan menjelaskan cara yang bisa kamu gunakan nih untuk memulai membangun kebahagiaan diri kamu sendiri, yaitu dengan menerapkan self-love. Makanya perhatikan saya sampai selesai ya. Jangan sampai lengah, apalagi sampai tertidur, biar kamu bisa merasakan sensasinya lebih dalam. Kamu semua tahu cinta? Iya, cinta. Bukan cinta ya. Kalau cinta mah saya. Nah, cinta memang salah satu hal yang bisa bikin kita untuk bahagia. Tapi seperti yang kita bahas tadi, hal-hal yang datang dari luar diri kita itu nggak bisa kita kontrol terus-menerus kita andalkan untuk menjadi sumber kebahagiaan kita, termasuk juga cinta. Tapi ada kok cinta yang bisa kita kontrol sebelumnya. Kamu tahu nggak itu apa? Yaitu rasa cinta dari kamu untuk diri kamu sendiri, alias self love. Kalau kamu belum tahu apa itu self love, bakalan saya jelasin apa itu self love. Self love adalah segala hal yang kita lakukan dalam rangka mencintai diri sendiri, baik dari fisik maupun non fisik. Berhubung saya sangat cinta dengan diri saya sendiri, saya akan ngasih tips and trick gimana sih cara praktis untuk memulai cinta terhadap diri kamu sendiri. Yang pertama adalah kesadaran diri atau self-awareness. Bagi saya aspek ini merupakan aspek yang paling penting karena kita memang harus paham betul akan apa yang sedang kita pikirkan dan paham akan apa yang sedang kita rasakan. Saya sering banget nih ngerasa kusut dengan hidup yang sedang saya jalanin. Rasanya ya gitu, kayak galau, overthinking, tapi nggak tahu sebabnya apa. Aneh bukan? Atau mungkin kalian pernah merasakan sama dengan apa yang saya rasa. Nah, tapi sekarang saya juga sedang belajar memahami perasaan dan pikiran saya nih. Emang sih hal tersebut gak langsung menghilangkan masalah yang sedang saya alami pada detik itu juga, tapi sangat bisa kok membuat saya bisa memproses dan merespon pikiran, emosi, serta masalahnya dengan lebih efektif. Betul apa betul? Yang kedua ada harga diri atau self-worth. Self-worth merupakan suatu keyakinan bahwa diri kamu itu berharga untuk ada di dunia ini. Nah, kamu sendiri udah percaya belum bahwa diri kamu itu berharga? Kalau belum, ayo kamu coba deh ingat-ingat semua hal yang kamu sayangi di dunia ini. Semuanya berharga kan di mata kamu? Karena sepertinya hampir gak mungkin ya kita mencintai sesuatu yang tidak berharga di mata kita. Jadi kalau kamu aja belum menganggap diri kamu berharga, bagaimana bisa kamu untuk sayang sama diri kamu sendiri? Tenang aja, kita semua berharga kok, meskipun kita semua punya banyak kekurangan. Karena pada dasarnya tidak ada manusia yang sempurna. Saya pernah berada di posisi kurang menghargai diri saya sendiri hanya karena kemarin
saya tidak lolos SBMPTN 2020. Saya memaki diri saya sendiri sampai bilang, kalau di SBMPTN aja saya gak lolos, bagaimana bisa saya bahagia di dunia ini? Sampai pada akhirnya ibu saya memberi nasihat bahwa dimanapun kamu kuliah, entah itu swasta maupun negeri, itu nggak ngebuat kamu kehilangan potensi yang kamu miliki. Karena emas dimanapun bakal tetap jadi emas, dan sampah dimanapun bakal tetap jadi sampah. Pada saat itu juga saya langsung tersentuh dan mencoba mengapresiasi diri saya sendiri dengan mengucapkan banyak terima kasih kepada diri saya karena sudah berjuang sampai saat ini. Lalu saya fokus untuk mengikuti ujian mandiri dan alhasil alhamdulillah saya lolos di UNJ. Kita masuk ke cara yang ketiga, yaitu kepercayaan diri atau self esteem. Self esteem ini sebenarnya hampir sama kok dengan self worth, karena kalau kamu percaya bahwa kamu berharga, sudah pasti kamu akan punya rasa percaya diri yang tinggi. Langsung aja kita lanjut ke cara yang terakhir, yaitu perawatan diri atau self care. Cara ini juga nggak kalah penting kok untuk menjaga kondisi tubuh kamu untuk tetap sehat dan bersih. Contohnya seperti makan, mandi, minum air secukupnya, tidur secukupnya, dan juga melakukan hal-hal yang kamu sukai untuk kesehatan mental kamu. Kalau saya sih, hal yang sering saya lakukan untuk kesehatan mental saya yaitu dengan cara menghabiskan waktu dengan teman-teman, nonton acara konser, musik, main bola sama teman sampai azan maghrib berkumandang, dan masih banyak lagi. Ayo ya, buat kamu yang belum merawat diri kamu sendiri, mulai sekarang dicoba deh untuk merawat diri kamu. Mungkin beberapa di antara kamu masih beranggapan bahwa salah satu dari 4 hal yang sudah saya sebutkan itu sulit untuk dilakukan. Itu hal wajar kok, dan bukan salah kamu juga kalau kamu nggak bisa. Tapi susah bukan berarti tidak mungkin kan? Mungkin kamu butuh bantuan dari orang terdekat kamu, misalnya seperti orang tua, sahabat, bahkan pacar sekalipun. Karena pada dasarnya kita itu hidup saling bertergantungan. Sebenarnya ada cara lain kok yang sering saya lakukan untuk mencapai 4 aspek tersebut. Nah, biasanya yang saya coba itu adalah saya sering memperlakukan diri saya sendiri dengan baik dan gak judgmental, yaitu dengan cara terus semangat dan terus terima kasih kepada diri sendiri sambil mengelus dada, sambil bilang gini, makasih ya udah berjuang, gak apa-apa kok gagal, besok dicoba lagi ya. Karena bagi saya kegagalan juga merupakan pengalaman yang akan saya jadikan pelajaran ke depannya agar tidak gagal lagi. Meskipun mencintai diri sendiri tidak semudah mencintai orang lain, namun marilah cintai dirimu dan kehidupan akan mulai mencintaimu. Akhir kata, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan kata, karena kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan saya tutup dengan pantun Beli Yoyo di Kediri. Ayo cintai diri sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.